Selamat pagi, salam sehat dan sejahtera bagi kita semua. Kembali kita bertemu dalam Renungan Harian Toraya, Rehat, edisi Sabtu 14 Februari 2026. Firman Tuhan yang datang kepada kita hari ini dari Markus 9, ayat 9 sampai yang ke-13. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur atas penyertaan sepanjang malam ini boleh kami lalui sehingga pagi ini kami boleh kembali membaca firman Tuhan. Kiranya firman yang kami baca dapat kami mengerti dan boleh menjadi kekuatan kami dalam menghadapi kehidupan ini. Buat saudara kami dimanapun mereka berada, kiranya dapat dan tetap setia membaca firman Tuhan setiap pagi, setiap hari. Karena firman Tuhan merupakan sumber pengetahuan untuk kehidupan kita. Kami mau membaca firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini dari Markus 9, ayat 9 sampai yang ke-13. Markus 9 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan. Pada waktu turun dari gunung itu, Yesus memperingatkan mereka supaya jangan menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang peringatan itu sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka bertanya kepadanya, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia datang lebih dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Hanya bagaimanakah dengan yang ada tertulis mengenai anak manusia bahwa ia harus banyak menderita dan dihina? Tetapi aku berkata kepadamu, Elia memang sudah datang dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia." Amin. Renungan harian kita pada hari ini dengan tema cinta yang dalam. Kamandalanana kama maliran. Hari ini dunia merayakan Valentine. Cinta diungkapkan dengan berbagai cara. Kado, coklat, kata-kata manis, janji cinta, hingga bunga merah muda. Tidak jarang cinta diumumkan melalui status atau cuitan di media sosial. Cinta kepada Tuhan juga begitu. Sering kita mengumbar dan ingin orang lain mengetahuinya. Tidak salah, tetapi kita mesti waspada. Semoga cinta kita kepada Tuhan tidak mudah menguap setelah diumbar. Bacaan kita menawarkan satu bentuk cinta yang lebih dalam. Cinta yang belajar untuk diam. Cinta yang bertumbuh dalam proses dan pengalaman. Petrus, Yakobus, dan Yohanes dipenuhi getaran cinta ilahi setelah menyaksikan bagaimana Yesus dipermuliakan di atas gunung dan mengalami transfigurasi. Ditambah kehadiran Musa dan Elia, dua nabi besar dalam perjanjian lama. Para murid sampai tidak mau turun dari gunung tersebut, ayat yang kelima. Tapi mereka harus tetap turun ke dunia. Yesus berpesan supaya mereka tidak menceritakan sampai ia mati dan bangkit nantinya. Dalam teks Yunani, kata berpesan diterjemahkan dari kata dies teilato. Dies teilato dari akar kata stelo yang berarti menarik diri dengan maksud tertentu. Yesus meminta murid-muridnya menarik diri dari dorongan untuk bicara terlalu cepat agar hati mereka lebih siap memahami makna cinta yang akan ia tunjukkan di salib. Cinta kita kepada Tuhan tidak butuh untuk segera diumbar, melainkan bertumbuh dalam keheningan dan ketaatan. Bukankah kita perlu bersaksi? Ya, perlu.
tetapi harus dengan kematangan iman. Banyak orang yang mengaku mencintai Tuhan, tapi cintanya serupa postingan yang bisa cepat viral, tetapi juga cepat dilupakan. Salib Yesus merupakan pancaran cinta di kedalaman yang tumbuh dan berakar kuat melalui pengalaman hidup bersamanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, puji syukur atas kebenaran firman-Mu yang telah ditaburkan pada hari ini. Kiranya kami dimampukan memahami dan terlebih menjadi inspirasi bagi kami dalam menjalani kehidupan kami. Tuhan, jika sekiranya ada dari anak-anak-Mu yang lalai, Tuhan ingatkan dan tuntun ke jalan yang seturut kehendak-Mu. Kami akan memulai aktivitas kami di hari ini. Tuhan berkati dan beserta kami agar semua rencana dapat terlaksana dengan baik dan aktivitas-aktivitas kami dapat kami jalani dengan baik. Saudara-saudara kami yang mengalami sakit dan kelemahan tubuh, bahkan mungkin terbaring di rumah sakit saat ini, Tuhan lawat dan jamah mereka sehingga mengalami kesembuhan. Tuhan memberkati dan kuatkan juga orang-orang terkasih yang senantiasa menjaga, merawat, dan mendukung saudara-saudara kami yang sakit dengan kesabaran dan semangat. Jika ada saudara-saudara kami yang dalam pergumulan, Tuhan kuatkan, mampukan mereka melewati segala pergumulan itu. Kami juga pada pagi ini bersyukur bersama saudara-saudara kami yang bersuka cita mengalami kesuksesan. Tuhan berkati mereka dan kiranya sukacita dan kesuksesan itu menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Kami juga bersyukur bersama saudara-saudara kami yang berulang tahun pada hari ini. Kiranya pertambahan tahun anugerah Tuhan ini menambahkan berkat Tuhan kepada saudara-saudara kami ini. Kami juga teringat kepada orang-orang tua kami yang berusia lanjut. Tuhan kuatkan dan hiburkan dan gendong mereka melewati masa usia indah ini. Jika ada saudara-saudara kami yang hari ini ditinggalkan oleh orang-orang terkasih, Tuhan kuatkan dan menghiburkan mereka dalam pengasihan Yesus Kristus. Ampuni salah dan dosa kami, sempurnakan dan dengarlah doa kami, ya Tuhan, yang kami bawa dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan harian Toraya pada pagi hari ini. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Kure sumanga, Tuhan Yesus memberkati.